Video kali ini saya sajikan beberapa contoh soal bidang kepemiluan part 2. Di bagian ini saya elaborasi mengenai tugas pokok dan fungsi Bawaslu atau KPU tingkat kabupaten kota yang saya susun berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu 2024. 4. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. 5. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih. 6. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang pengawasan hukum terpadu. 7. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye dan masa tenang. Dengan ketujuh dasar ini, saya rangkum dengan bahasa yang sederhana. Jadi, soal ini kemungkinan besar 85% masuk di CAT. Ini bocoran yang mengedukasi. Soal yang pertama. Apa yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018? A. Penanganan pelanggaran pemilihan umum. B. Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. C. Proses kampanye dan pemilihan umum. D. Pemungutan dan penghitungan suara. E. Pelaksanaan debat kandidat dalam pemilu. Jawaban yang benar B. Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Jadi dasarnya adalah kutipan Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 bahwa peraturan Nomor 24 ini adalah tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Cukup jelas ya. Jadi kita harus banyak membaca undang-undang. Soal yang nomor 2. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota terkait pembentukan Pantarlih? A. Melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarlih. B. Membentuk Pantarlih secara mandiri. C. Melakukan pelatihan bagi anggota Pantarlih. D. Memberikan sanksi kepada anggota Pantarlih. E. Tidak terlibat dalam pembentukan Pantarlih. Jawaban yang benar adalah A. Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarlih. Jadi Bawaslu hanya melakukan pengawasan saja. Dasarnya adalah kutipan Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018. Pasal 5 ayat 3 halaman 9. Bawaslu Kabupaten Kota melakukan A. Pengawasan terhadap 1. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan pembentukan Pantarlih dan seterusnya. Jadi poinnya pengawasan terhadap proses 2 ini. Cukup jelas ya? Lanjut. Soal yang nomor 3. Apa yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018? A. Penanganan pelanggaran pemilihan umum. B. Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. C. Proses kampanye dalam pemilihan umum. D. Pengawasan masa tenang. E. Pengawasan kampanye pemilihan umum. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 adalah jawabannya E. Pengawasan kampanye dan pemilihan umum. Jelas dasarnya Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018. Jadi peraturan Nomor 33 Tahun 2018 ini tentang pengawasan kampanye dan pemilihan umum. Lanjut, nomor 4. Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum diatur dalam A. PKPU Nomor 12 Tahun 2019. B. PKPU Nomor 9 Tahun 2019. C. PKPU Nomor 3 Tahun 2018. D. PKPU Nomor 11 Tahun 2019. E. PKPU Nomor 11 Tahun 2018. Jadi pemungutan perhitungan suara diatur dalam yang benar B. PKPU Nomor 9 Tahun 2019. Jadi jelas yang B ini ya. PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara. Lanjut nomor 5.
Dalam Perbawaslu nomor 1 tahun 2019, pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan KPPS memberikan 5 jenis surat suara dalam keadaan A. tersusun rapi, B. tertutup rapat, C. baik atau tidak rusak, D. rahasia, E. urut sistematis. Yang benar menurut Perbawaslu nomor 1 tahun 2019 adalah C. baik dan tidak rusak. Jadi jelas dasarnya ya, Perbawaslu secara tekstual menjelaskan halaman 19 ayat 2, pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan KPPS memberikan 5 jenis surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak, serta dalam keadaan terlipat kepada pemilih. Cukup jelas. Nomor 6. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 diatur dalam A. PKPU nomor 5 tahun 2023, B. PKPU nomor 6 tahun 2022, C. PKPU nomor 7 tahun 2022, D. PKPU nomor 3 tahun 2022, E. PKPU nomor 4 tahun 2023. Yang benar, tahapan dan jadwal pemilu 2024 diatur dalam D. PKPU nomor 3 tahun 2022. Dasarnya jelas, kutipan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Cukup jelas ya. Baik, lanjut nomor 7. Dalam Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 pasal 101, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayahnya terhadap A. Pemasangan APK di dalam pasar, B. Kampanye sebelum peserta pemilu terdaftar, C. Peserta pemilu belusukan, D. Pelanggaran pemilu dan sengketa proses, E. Peserta pemilu yang berdakwah di masjid. Jadi, menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini, jawaban yang benar adalah D. Pelanggaran pemilu dan sengketa proses. Ini yang mengatur. Dasarnya jelas, Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 pasal 101 poin A, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota terhadap 1. pelanggaran pemilu dan sengketa proses. Ini dasarnya. Nomor 8. Soal nomor 8, dalam pasal 202 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017, KPU Kabupaten Kota menggunakan DP4 untuk disandingkan dengan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. A. Data penduduk potensial pemilihan terakhir, B. Data pemilih tetap, C. Daftar pemilih tetap pemilu terakhir, D. Daftar pemilih sementara, E. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi yang benar, yang disandingkan, DP4 yang disandingkan dengan jawaban yang benar adalah C. Daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Jadi daftar pemilu terakhir ini yang disandingkan dengan DP4 atau daftar pemilih potensial pemilihan. Dasarnya jelas, pasal 202 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi KPU Kabupaten Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih pemilihan umum atau DP4 untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutaakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Cukup jelas ya? Baik, soal yang nomor 9. KPU melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal calon maksimal sejak diterimanya surat pencalonan. A. 3 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 6 hari, E. 7 hari. Jawaban yang benar untuk memverifikasi kelengkapan dokumen adalah B. 4 hari. Dasarnya, kutipan pasal 230 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017, halaman 132, KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal calon paling lama atau maksimal 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan.
Jadi ini dasarnya ya. Kita harus banyak membaca undang-undang. Tidak harus dihafal, tapi difahami saja. Baik, selanjutnya soal nomor 10. Jika ada salah satu pasangan calon berhalangan tetap yang ditetapkan 60 hari sebelum pemungutan suara, maka partai politik pengusung boleh mengusulkan penggantinya kepada KPU paling lambat ... sejak salah satu pasangan calon berhalangan tetap. A. 3 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 6 hari, E. 7 hari. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah E. 7 hari. Dasarnya jelas, pasal 237 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017, dalam hal salah satu pencalonan atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 60 hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang salah satu calonnya atau pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pengganti paling lama 7 hari. Jelas dasarnya ya. Baik, nomor 11. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota diselesaikan paling lambat ... setelah diterimanya DP 4. A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Jadi ini bisa dikira-kira ya, berapa bulan untuk menyelesaikan pemutakhiran data pemilih ini. Jawaban yang benar adalah C. 3 bulan. Dasarnya jelas, pasal 204 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota diselesaikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih-pemilu atau DP4. Nah, ini dasarnya. Jadi 3 bulan paling lama harus diselesaikan jika kita nanti menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten atau Kota. Lanjut, nomor 12. Undang-undang yang mengatur tentang pilkada adalah A. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. B. Undang-Undang nomor 7 tahun 2016. C. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. D. Undang-Undang nomor 2 tahun 2015. E. Undang-Undang nomor 3 tahun 2016. Jadi, yang mengatur tentang pilkada adalah, gampang ini ya, A. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang sudah direvisi 2 kali sebelumnya. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang sudah dirubah yaitu tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Inilah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nomor 13. Syarat dukungan calon perseorangan, bupati atau wali kota dengan jumlah penduduk DPT sampai dengan 250.000 jiwa, maka syarat dukungan minimal adalah ... A. 50%, B. 6,5%, C. 7,5%, D. 8,5%, E. 10%. Yang benar jawabannya berdasarkan Undang-Undang Pilkada adalah E. 10%. Jadi jelas dasarnya Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 41 ayat 2 yang berbunyi, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati atau calon wali kota dengan ketentuan A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10% data pemilih. Jadi minimal jika DPT-nya memuat 250.000, maka syarat minimal paling sedikit 10% dari data penduduk yang masuk daftar pemilih. Baik, selanjutnya nomor 14. Berapa lama paling lambat KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota setelah pemungutan suara? A. 10 hari, B. 20 hari, C. 30 hari, D. 40 hari, E. 50 hari. Yang benar jawabannya adalah B. 20 hari. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ayat 3 halaman 249, yang berbunyi KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota paling lambat 20 hari setelah pemungutan suara. Jadi 20 hari setelah pemungutan suara ini harus sudah selesai ya, jika nanti kita menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten atau Kota. Baik, selanjutnya soal 15. Berapa persen ambang batas minimal partai politik peserta pemilu dalam perolehan suara sah nasional yang bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR? A. 3%, B. 4%, C. 5%, D. 6%, E. 7%. Jawaban yang benar adalah B. 4%. Dasarnya jelas, lagi-lagi Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Jadi bagi partai politik, jika memiliki paling sedikit 4%, jadi bisa diikutkan untuk perolehan kursi anggota DPR. Ini tugas kita nanti jika kita sudah menjabat di anggota KPU Kabupaten atau Kota. Selanjutnya soal nomor 16. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk 100.000 orang, maka jumlah kursinya adalah A. 10 kursi, B. 20 kursi, C. 30 kursi, D. 40 kursi, E. 50 kursi. Yang benar adalah penduduk 100.000 orang. Jumlah kursinya adalah B. 20 kursi. Jadi dasarnya Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi. Jadi ini jika penduduknya sampai dengan 100.000. Ini kalau tidak salah minimal, nanti maksimalnya ada. Silakan baca sendiri di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, silakan baca sendiri untuk wawasan Anda. Lanjut ke nomor 17. Jumlah kursi DPRD provinsi dengan jumlah penduduk di atas 20 juta orang, maka alokasi kursinya memperoleh A. 100 kursi, B. 110 kursi, C. 120 kursi, D. 130 kursi, E. 140 kursi. Jadi jawaban yang benar adalah C. 120 kursi. Dengan dasar kutipan pasal 188 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 halaman 131 yang berbunyi, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 maka memperoleh alokasi sebesar 120 kursi. Jadi jelas dasarnya ya, ini memperoleh 120 kursi. Baik, yang selanjutnya, nomor 18. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok perusahaan maksimal sebesar A. 21 miliar, B. 22 miliar, C. 23 miliar, D. 24 miliar, E. 25 miliar. Di sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok atau perusahaan, ini maksimal berapa? Jawaban yang benar berdasarkan undang-undang adalah E. 25 miliar rupiah. Jadi dasarnya pasal 331 ayat 2. Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok perusahaan, dan badan usaha non-pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 tidak melebihi angka 25 miliar rupiah. Jadi ini maksimal ya, tidak boleh melebihi dari ini. Jadi kita kalau nanti menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten, ini perlu diawasi. Jika laporannya nanti melebihi 25 miliar, maka itu termasuk pelanggaran. Dasarnya sudah jelas. Ya, baik. Lanjut, nomor 19. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu diselesaikan oleh A. Polisi, B. Bawaslu, C. KPU, D. Gakumdu, E. DKPP. Jadi, pelanggaran kode etik ini diselesaikan oleh E, yaitu DKPP.
Dasarnya jelas kutipan pasal 457 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 1 halaman 271 pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 456 diselesaikan oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Soal nomor 20. Berapa jumlah seluruh partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024? A. 20 partai politik. B. 21 partai politik. E. 22 partai politik. D. 23 partai politik. E. 24 partai politik. Yang benar menurut informasi KPU RI adalah E. 24 partai politik. Dasarnya jelas, KPU pada saat itu telah menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta pemilu tahun 2024. Hal ini tertuang dalam keputusan KPU nomor 518 tahun 2022. Jadi informasi ini saya kutip dari www.kpu.go.id. Berikut partai politik peserta pemilu 2024 dengan nomor urut yang sudah ditentukan. Bisa dibaca sendiri, saya tidak perlu membaca, nanti takut ada berbau mengendorse ya. Jadi bisa dibaca sendiri dari nomor 1 sampai nomor 24. Tonton terus video ini agar ilmu ini masuk di alam bawah sadar tanpa harus menghafal. Terima kasih sudah nonton, semoga sukses.